Apakah kalian ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan waktu, uang, dan pengetahuan mengenai investasi? Jika iya, maka video ini sangat layak untuk Anda tonton sampai selesai karena di sini saya akan berbagi informasi tentang berinvestasi dengan mudah, aman, dan murah dengan reksadana. Di akhir video, saya juga akan memberikan insight yang bermanfaat untuk kalian ketahui. Hai, selamat datang di channel Investasi Cerdas. Di video ini, saya akan berbagi hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum berinvestasi di reksadana. Sebenarnya, apa sih reksadana? Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal, dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau security lainnya. Masih bingung? Untuk lebih jelasnya, simak cara kerjanya sebagai berikut. Mula-mula, investor atau masyarakat membeli unit penyertaan reksadana dari manajer investasi reksadana. Kemudian, himpunan dana yang terkumpul dari para investor akan dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut akan diinvestasikan ke dalam beberapa instrumen investasi yang berupa pasar uang, obligasi, serta saham. Sebagai investor, kita tinggal memantau saja pertumbuhan dari investasi kita di reksadana. Lalu, keuntungan apa saja ketika kita berinvestasi di reksadana? Keuntungan investasi reksadana diantaranya adalah: yang pertama, dana kita dikelola oleh seorang profesional. Reksadana dikelola oleh para manajer investasi secara profesional yang memiliki akses khusus dalam menganalisa peluang investasi serta keahlian dalam mengambil keputusan finansial. Dana investasi ditempatkan ke berbagai macam pilihan instrumen investasi dengan membentuk portofolio investasi sehingga dapat menurunkan risiko kerugian. Yang kedua, investasi terjangkau. Berinvestasi di reksadana umumnya dapat dibeli dengan nominal yang jauh lebih murah daripada ketika kita berinvestasi di deposito maupun saham secara langsung. Yang ketiga, bisa dicairkan kapanpun. Investasi reksadana mudah untuk dicairkan kapanpun sehingga memudahkan kita ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan dana tersebut untuk dicairkan tanpa terkena penalti. Sebagai perbandingan, ketika kita menabung di deposito, maka dana kita akan ditahan selama beberapa waktu. Dan ketika kita ingin mencairkan sebelum tenggang waktu yang ditentukan, maka kita akan mendapatkan denda penalti. Selanjutnya, potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Investasi reksadana cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang atau menengah. Reksadana memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang terjaga. Karena reksadana menerapkan prinsip diversifikasi. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis reksadana? Secara umum, reksadana terdiri dari 3 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang investasinya ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang, antara lain obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, deposito, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dengan menjaga periode waktu yang singkat, jenis reksadana ini mampu mengurangi risiko, sehingga jenis reksadana ini paling aman jika dibanding reksadana lainnya. Tetapi pastinya, keuntungan juga paling kecil daripada yang lain. Meskipun begitu, return investasi di reksadana pasar uang akan lebih baik jika dibandingkan dengan nabung di deposito. Reksadana obligasi adalah jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada surat utang atau obligasi. Ketika kita membeli reksadana obligasi, sebagian besar dana masyarakat yang terkumpul akan dibelikan surat utang jangka panjang atau obligasi minimal 80% dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun oleh manajer investasi reksadana. Obligasi yang dibeli oleh manajer investasi akan membagikan kupon atau bunga secara periodik. Jadi, ketika manajer investasi reksadana menerima pembayaran kupon obligasi, maka harga reksadana akan mengalami kenaikan, sehingga investor mendapatkan keuntungan. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada efek saham. Biasanya, dana investasi dialokasikan minimal 80% di saham, maksimal 20% di surat utang, dan maksimal 20% di pasar uang.
Karena alokasi dana ke saham lebih besar dari instrumen lain, maka reksadana saham ini relatif lebih berisiko daripada jenis reksadana lainnya. Ketika saham yang dibeli manajer investasi mengalami kenaikan, maka harga reksadana juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula ketika harga saham yang dibeli manajer investasi tersebut cenderung turun, maka harga reksadana juga akan cenderung turun. Harga reksadana saham juga akan mengalami kenaikan ketika manajer investasi reksadana menerima pembayaran dividen dari saham yang dibeli oleh manajer investasi reksadana saham. Lalu, bagaimana cara menentukan jenis reksadana yang tepat untuk kita? Dalam berinvestasi, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan kita sebelum melakukan investasi. Untuk jangka pendek, kurang dari 1 tahun, maka reksadana pasar uang adalah pilihan yang paling tepat untuk dipilih. Karena harganya akan stabil naik dari waktu ke waktu, dan return yang didapat akan lebih tinggi daripada menabung di deposito. Reksadana pasar uang cocok untuk investasi dana darurat karena sewaktu-waktu bisa diambil tanpa khawatir nilainya sedang mengalami penurunan ketika dibutuhkan. Contohnya untuk dana semesteran kuliah, atau untuk jaga-jaga ketika sakit, atau perbaikan gadget. Jadi, kita tidak akan bingung ketika kita mengalami keadaan darurat karena kita telah mempersiapkannya. Untuk tujuan dalam jangka menengah, 1-5 tahun, reksadana obligasi adalah jenis reksadana yang tepat untuk dipilih. Karena potensi returnnya yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, dan risikonya pun jauh lebih kecil daripada reksadana saham. Reksadana obligasi cocok untuk kebutuhan seperti cita-cita membeli kendaraan, gadget, dan lain-lain yang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dananya. Dengan begini, maka kita tidak akan khawatir dengan penurunan nilai investasi dalam jangka pendek dan juga mempercepat kita untuk mencapai tujuan kita. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, reksadana saham adalah yang paling cocok untuk dipilih karena potensi returnnya yang jauh lebih tinggi daripada reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Seperti yang kita ketahui, saham merupakan instrumen investasi yang cukup volatile pergerakannya dalam jangka pendek. Maksudnya, nilai dapat mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup tajam dalam jangka pendek. Namun, di reksadana saham, karena prinsipnya adalah diversifikasi, maka akan meminimalisir resiko tersebut. Sebagai contoh, jika kita membeli reksadana saham, maka secara otomatis, dana kita sudah terdiversifikasi ke berbagai emiten saham. Ini tentu sangat akan menguntungkan karena akan meminimalisir risiko ketika beberapa saham sedang turun. Reksadana saham cocok untuk kebutuhan jangka panjang seperti membeli rumah, menyiapkan dana pendidikan anak, menyiapkan dana pensiun, dan lain-lain. Setelah memahami apa itu reksadana, cara kerja, dan jenis-jenisnya, lalu bagaimana cara memulai investasi reksadana? Untuk investasi reksadana, ada beberapa metode. Yang pertama, membeli langsung ke manajer investasi. Yang kedua, membeli reksadana di bank. Yang ketiga, membeli reksadana di aplikasi. Membeli reksadana langsung ke manajer investasi dan di bank tentunya akan sangat merepotkan karena kita membutuhkan effort yang lebih. Terlebih, tidak semua tempat dekat dengan kantor manajer investasi dan bank. Di zaman yang serba digital, membeli reksadana melalui aplikasi adalah hal yang paling tepat karena selain memudahkan, juga menghemat banyak waktu kita. Lalu, bagaimana cara memilih aplikasi yang tepat untuk membeli reksadana? Untuk aplikasi reksadana, saya merekomendasikan Bibit. Karena aplikasi ini memenuhi semua kriteria yang harus ada dalam aplikasi reksadana. Apa saja itu? Yang pertama adalah kuantitas. Pasar aplikasi terpopuler ada 2, yaitu Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS. Saat akan mengunduh aplikasi di kedua market tersebut, biasanya akan tertera beberapa banyak aplikasi tersebut sudah di-download, penilaian review dan rating, dan tampilan muka aplikasi. Kalau kalian menemukan bahwa aplikasi yang kalian bidik sudah banyak di-download dengan rating penilaian yang juga baik, hal ini bisa menjadi pertimbangan kalian untuk memilihnya. Termasuk ketika saat mencari aplikasi reksadana terbaik untuk investasi. Bibit adalah aplikasi yang kuantitas downloadnya besar, penilaian bagus, dan ratingnya tinggi. Yang kedua adalah user-friendly. Pastikan aplikasi yang kalian download itu user-friendly atau mudah digunakan, terutama dalam konteks memilih aplikasi reksadana terbaik untuk investasi. Pertama, di Bibit, registrasinya mudah. Kedua, menu dan fiturnya lengkap. Ketiga, desain aplikasi yang enak dilihat dan nyaman digunakan. Keempat, ada tim support Bibit yang siap membantu kita kapan saja. Yang ketiga adalah legalitas. Sebagian besar aplikasi reksadana online merupakan agen penjual reksadana atau biasa dikenal dengan expert online.
Tentu saja, sebagai effort online harus terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. BIBIT telah memiliki izin OJK sejak tahun 2017, sehingga dapat dipastikan sangat aman. Yang keempat, pastikan top up dan pencairannya mudah. Kita pasti memiliki tujuan yang ingin kita capai selama investasi reksadana dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, saat nilai investasi reksadana dirasa sudah mencapai target atau mungkin perlu dana secara mendadak, reksadana bisa dicairkan dengan mudah lewat aplikasi. Selain itu, keberagaman metode pembayaran untuk jual beli dan top up reksadana pun harus dipertimbangkan. Di BIBIT, reksadana kalian mendapatkan kedua-duanya, dan investasi bisa dicairkan kapan saja tanpa ada biaya administrasi alias gratis. BIBIT juga berkomitmen menjadi aplikasi reksadana terbaik dengan menyediakan metode top up yang variatif seperti transfer bank, virtual account, dan menggunakan e-wallet seperti GoPay dan Link Aja. Kemudian, pastikan aplikasi tersebut memiliki manajer investasi yang terbaik. Ini hukumnya wajib untuk para investor, sebab return yang kita dapatkan bergantung pada perusahaan manajer investasi. Ilustrasi mudahnya, manajer investasi terbaik pasti menawarkan produk reksadana terbaik untuk calon investornya. Jadi, pastikan kalau memilih aplikasi reksadana online, ia memiliki deretan manajer investasi terbaik yang bisa mengelola dana kalian dengan baik. BIBIT hanya memilih manajer investasi yang memiliki track record bagus selama bertahun-tahun untuk bisa listing di aplikasi. Lalu, seberapa amankah berinvestasi di BIBIT? Di BIBIT, kita tidak perlu khawatir tabungan kita yang dikumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang, karena uang kita disimpan dalam bank kustodian sesuai dengan ketentuan OJK. Jadi, BIBIT hanya sebagai agen penjual reksadana dan manajer investasi hanya mengelola portofolio investasi kita secara profesional. Di dalam produk reksadana, ada dua pihak yang mengelola dana investor, yaitu manajer investasi dan bank kustodian. Kedua belah pihak ini terikat dalam suatu kontrak yang disebut dengan kontrak investasi kolektif. Keduanya mempunyai kewajiban yang berbeda. Kewajiban bank kustodian itu menampung dan mengadministrasikan uang dari investor. Sementara, manajer investasi yang akan mengelola uang kita. Selama mengelola, manajer investasi hanya bisa memberi instruksi ke bank kustodian untuk menjual atau membeli di pasar modal. Jadi, manajer investasi tidak berhak mengakses atau mengotak-atik aset kita. Lalu, siapa sih bank kustodian itu? Pada dasarnya, bank kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk memberikan penitipan saham, obligasi, dan harta lainnya. Contohnya adalah bank kustodian BCA, BNI, CIMB, dan lain-lain. Lalu, apa yang terjadi kalau BIBIT sampai tutup? Andaikan BIBIT tutup pun, investasi kita tetap aman tersimpan di bank kustodian. Dengan pengalaman 10 tahun di industri vintage, kita juga tetap bisa melakukan pencairan dengan menghubungi manajer investasi reksadana hanya dengan menunjukkan KTP. Tim teknologi BIBIT juga mengutamakan keamanan data agar kita selalu terjaga dengan keamanan berlapis seperti konfirmasi transaksi dengan PIN hingga pencairan dana yang hanya dapat dilakukan ke nomor rekening atas nama kalian sendiri. Jadi, tidak ada pihak lain yang bisa mencairkan uang kalian ke rekening bank lain sehingga kalian akan tetap selalu aman. Selain memiliki keamanan yang kuat, BIBIT juga memiliki banyak fitur unggulan. Beberapa di antaranya adalah fitur Robo-Advisor. Robo-Advisor adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan profil risiko kita dalam berinvestasi. Pada awal registrasi, akan ada beberapa pertanyaan dari Robo-Advisor. Dari jawaban yang kita berikan, Robo-Advisor dapat menyarankan pembagian alokasi dana ke reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham dengan presentase yang sesuai dengan profil risiko kita. Yang kedua ada fitur nabung rutin. Fitur ini memudahkan kita untuk konsisten dalam berinvestasi setiap minggu atau bulan. Meskipun begitu, tidak ada kewajiban kita untuk selalu top up dalam periode tertentu. Yang ketiga ada fitur goal setting. Dengan fitur ini, kita dapat membuat beberapa portofolio tujuan investasi yang dibatasi dengan kapan tujuan itu ingin tercapai. Dengan begini, kita akan menjadi lebih semangat untuk mencapai tujuan kita. Selanjutnya, investasi reksadana mulai dari Rp10.000.
Dengan uang Rp10.000, kita sudah dapat membeli produk reksadana di Bibit. Nominal yang tidak terlalu besar membuat kita fleksibel dalam berinvestasi. Bibit juga memiliki banyak program cashback. Selain beberapa keuntungan yang kita dapatkan dalam berinvestasi di reksadana Bibit, kita juga akan mendapatkan keuntungan yang sering diberikan oleh Bibit dan GoPay untuk para investor yang berinvestasi di Bibit dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemberi cashback. Bahkan, kita juga bisa langsung mendapatkan cashback senilai Rp25.000 ketika baru memulai berinvestasi di Bibit, dengan syarat memasukkan kode referral saat registrasi. Kalian bisa memasukkan kode referral investasi cerdas 25 agar mendapatkan cashback senilai Rp25.000. Lalu, bagaimana cara memulai investasi di reksadana Bibit? Langkah-langkah berinvestasi di Bibit cukup mudah. Yang pertama, buka aplikasi Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS. Kemudian, cari Bibit dari PT Bibit Tumbuh Bersama. Setelah berhasil diinstal, lakukan registrasi dengan memasukkan data diri, foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan nomor rekening atas nama bank kalian sendiri. Nomor rekening wajib atas nama kalian sendiri. Jangan lupa memasukkan kode referral investasi cerdas 25 untuk mendapatkan cashback senilai Rp25.000. Jika sudah, silahkan verifikasi email kalian dan tunggu verifikasi dari tim Bibit dan KSEI. Biasanya paling lama membutuhkan waktu 1 hari, namun bisa lebih cepat. Kalian tinggal cek di halaman utama dan pastikan verifikasi dari Bibit dan KSEI sudah tercentang. Setelah akun kalian diverifikasi, kalian bisa langsung berinvestasi dengan cara mengeklik tombol investasi sekarang pada halaman utama, kemudian ketik nominal yang ingin kita top up. Jangan lupa centang gunakan cashback, kemudian lanjutkan pembayaran. Produk reksadana akan masuk maksimal 2 hari kerja. Mudah bukan? Nah, sesuai janji saya di awal video, untuk menutup video ini, saya akan berbagi insight untuk kalian. Banyak orang mampu menghasilkan uang, namun sayangnya, tak banyak orang yang pandai mengelola uang. Penghasilan yang tinggi terkadang membuat gaya hidup kita juga ikut tinggi, dan seringkali membuat kita terjebak dengan gaya hidup yang kita buat sendiri. Hiduplah sederhana, utamakan kebutuhan daripada keinginan, tingkatkan penghasilan, belilah barang-barang yang menunjang produktivitas, hindari berhutang untuk membeli barang konsumtif. Jangan lupa juga untuk menyisihkan sebagian hartamu untuk orang yang membutuhkan. Yang terakhir, buat perencanaan keuangan untuk masa depan dengan berinvestasi agar tujuan lebih cepat tercapai. Kunci dari berinvestasi adalah konsistensi. Saya akan mengutip perkataan dari 2 tokoh besar. Yang pertama, hasilkan sebanyak yang Anda bisa, hemat sebanyak yang Anda bisa, investasikan sebanyak yang Anda bisa, dan berikan sebanyak yang Anda bisa. John Wesley. Yang kedua, bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang kamu simpan. Seberapa keras itu bekerja untukmu, dan berapa banyak investasi yang kamu simpan. Robert Kiyosaki. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa membagikan kepada orang-orang di sekitar Anda supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe.